Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Kita akan bahas hari ini dari Yohanes Chandra Irawan minta dibahas NIR Protocol sama PRX. Kita akan coba untuk ulas pertama dari NIR Protocol ya. Jadi NIR Protocol adalah sebuah uh, blockchain layer pertama teman-teman yang mana didesain untuk community dan juga bisa running cloud computing. Jadi bisa menggunakan layanan perhitungan cloud ya di platform yang dibangun oleh NIR Protocol ini. Ya seperti blockchain pada umumnya lah, di mana kita bisa pakai layanan-layanan yang memiliki kemampuan seperti melakukan transaksi, perhitungan algoritma di dalam blockchain, kemudian juga menawarkan proyek-proyek seperti layanan di apps yang running di blockchain-nya, kemudian ya ada banyak lah proyek-proyek yang bisa dibangun di atas dari blockchain NIR protokol ini. NIR itu juga mengandalkan yang namanya transaksi yang murah, kemudian juga integrasi yang mereka bisa dilakukan dengan terhubung dengan beberapa blockchain ya, teman-teman. Kemudian community yang juga mereka selalu untuk growth setiap waktunya. Nah, itu sih teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan di CMC ini merupakan sebuah project yang sifatnya community ya. Jadi di-update oleh sekelompok developer untuk komunitas mereka, teman-teman. Jadi kalau kita lihat NIR Protocol dia punya supply maksimum yang tidak terdeteksi. Tidak tahu berapa jumlah supply-nya, tapi sementara total supply ada di 1 miliar dan juga yang beredar saat ini sudah di 941 juta NIR di perdagangannya. Untuk harganya hari ini diperdagangkan di kisaran 1,1 dolar. Nah, ini aku dapat sebuah apa namanya recap dari acara NIR APAC di Vietnam kemarin, teman-teman. Jadi NIR ini adalah salah satu pelopor uh, Web3 ya, perkembangan Web3 di mana terdiri dari gaming trend, kemudian juga ada DeFi di dalamnya, kemudian juga platform-platform yang sifatnya desentralisasi. Nah, buat teman-teman yang belum terlalu paham, Web3 itu adalah sifatnya menggunakan yang namanya fokus mereka itu biasanya adalah terdesentralisasi, tidak dipegang oleh satu instansi atau institusi, teman-teman. Jadi beda sama Web2 ya. Jadi kalau Web2 kan biasanya itu dipegang oleh satu institusi terpusat. Contoh-contohnya adalah perusahaan-perusahaan seperti ya Google, itu ada pusatnya mereka di mana. Terus juga ada Facebook, ada ya semacam itulah platform-platform Web2, teman-teman. Tapi kalau Web3 itu sifatnya desentralisasi. Artinya mereka dikembangkan oleh developer komunitas yang sifatnya terbuka, yang ada di seluruh dunia tanpa terpusat, teman-teman. Jadi biasanya keunggulan Web3 itu selain lebih aman, data-data yang ditampilkan pun juga lebih transparan. Sementara kalau yang Web2 biasanya datanya lebih sedikit ya, lebih tertutup dia, keamanan datanya lebih tertutup dan cuma dikendalikan oleh satu instansi saja. Gitu guys. Jadi acara ini cukup besar nih teman-teman, kemarin ya di apa namanya Vietnam. NIR juga sekarang lagi aktif-aktifnya mengikuti beberapa acara blockchain. Setelah di Vietnam, mereka langsung bertolak ke Singapura untuk menghadiri Crypto 2049 ya. Ada event juga di sana dengan beberapa platform lain, teman-teman. Jadi sekarang mereka selain membangun teknologi Web3, mereka juga melihat nih generatif AI yang sekarang sedang berkembang. Dan ini juga menjadi topik bahasan mereka nih dalam acara tersebut, teman-teman. Selain juga perkembangan untuk NFT bagaimana ke depannya. Ini sebenarnya adalah sebuah proyek yang bisa dibilang cukup baik ya ketika mereka mau untuk tampil di depan teman-teman, menghadirkan yang namanya inovasi-inovasi yang akan mereka kerjakan, berdiskusi dan juga menyerap banyak informasi dari banyak audiens, dari banyak ya bener dari banyak audiens ya, karena mereka kan harus mendengarkan bagaimana pendapat orang lain juga ya soal perkembangan dari dunia blockchain ini. Tentunya itu bisa menjadi masukan untuk NIR berkembang ke depannya.
Kalau teman-teman perhatikan dia di Twitter cukup aktif nih teman-teman, NIR Protocol posting soal kegiatan yang mereka lakukan terhadap community mereka. NIR Community Never Stop Building. Ini ada mereka kerjasama sama Apollo 42 World, teman-teman. Sebuah inovasi Web3 ya, perusahaan yang berinovasi di jaringan Web3. Itu mereka juga kerjasama banyak, teman-teman. Sama perusahaan-perusahaan di luar dari NIR yang juga sama-sama mendevelop platform NFT. Jadi mereka nggak berjalan sendirian. Kalau kita lihat dari yang di bawah, nah ini kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di Singapura. Tentu saja belum ada yang dibuka ke publik ya teman-teman. Karena kegiatannya baru aja selesai nih kemarin di tanggal 12 sampai 13 September. Hari ini videonya dibuat tanggal 16. Mereka juga ada kerjasama A Night of Art, Drink and Social with AWS, Amazon Web Service. Nah, ini kegiatan yang mereka lakukan, tentu saja kita nggak bisa cek nih mereka ngomongin apa di tanggal 13 kemarin, karena memang eksklusif ya untuk yang ikutin event token 2049. Itu dari NIR Protocol, sebuah perkembangan dan juga inovasi dari sebuah blockchain ya yang mereka udah bangun sampai sekarang ini masih tetap bertahan. Untuk marketnya, NIR Protocol sudah bisa diperdagangkan di banyak exchange, di Binance, KuCoin, Coinbase, Kraken, semuanya dilibas habis teman-teman. Jadi untuk likuidasi saya rasa nggak ada masalah buat NIR Protocol. Lalu gimana untuk pergerakan harganya? Nah ini aku sendiri agak concern. Kenapa? Karena pergerakan NIR Protocol ternyata ini sudah mulai breakdown dari yang namanya strong resistance. Sebelumnya kita udah pernah bahas NIR di kisaran bulan Juli kemarin. Juni-Juli ya teman-teman. Dan sekarang hasilnya dia sudah breakdown di neckline di sini. Di level support kisaran 1,2 dolar. Dan menurut saya posisi sekarang kurang begitu bagus teman-teman. Asalnya dia membentuk pola yang namanya descending triangle. Jadi polanya kurang lebih seperti ini. Di mana tren itu secara singkat jangka pendek ya dia turun, kemudian ada peningkatan sedikit, mantul sedikit naik, kemudian pergerakan NIR justru sideways, cenderung melemah. Jadi sebelumnya bisa naik agak tinggi nih di poin A ini, terus turun dan mantulnya nggak setinggi poin A lagi dan justru malah makin turun, makin turun, makin turun. Akhirnya dia breakdown dari level support. Kondisi ini sebenarnya serupa terhadap NIR. Jadi menurut saya harus berhati-hati sih untuk posisi saat ini ya, teman-teman. Nah, kalau kita sudah tahu level resistance-nya itu ada di poin 1,24 ya, teman-teman. Jadi di sana ada level resistance dan menurut saya untuk saat ini progresnya NIR ada kecenderungan untuk mengalami fase penurunan kembali. Nah, kalau kita lihat kemana sih arah dari NIR protokol saat ini, kalau kita perhatikan dari volume yang turun seperti ini, kemudian posisi RSI yang juga pelan-pelan udah mulai naik, teman-teman, tapi tidak ditunjang sama yang namanya pergerakan dari harga, ya justru tekanan jual masih cukup tinggi pada NIR, maka target berikutnya adalah potensi NIR mencapai level support kisaran 0,9 dolar. Jadi hati-hati untuk posisi saat ini karena menurut saya masih belum aman. Jadi NIR belum cukup aman setelah penurunan yang terjadi cukup ekstrim sejak 2022 kemarin sampai saat ini guys. Ditunjang juga sih sama posisi dari Bitcoin ya yang juga masih cenderung struggle. Kemudian BTC dominance yang sempat beberapa hari itu udah naik cukup signifikan. Nah ini baru mulai muncul tanda koreksi. Jadi saya rasa NIR masih harus menguji area support di sini teman-teman di 0,9. Untuk support minornya dia ada di ini ya, support yang nggak terlalu kuat teman-teman, tapi bisalah untuk disebut sebagai support di kisaran 1 dolar. Ya itu sih buat NIR protokol. Kalau andai kata dia hari ini bisa bangkit, harganya naik, kita akan menguji level di 1,2 dolar. Bila mana nanti berhasil naik, maka itu bisa menginvalidate yang namanya pergerakan descending channel dan NIR protokol kemungkinan tidak akan lanjut turun. Jadi resistance kuncinya adalah bila mana NIR protokol berhasil untuk naik seperti ini, teman-teman. Ya, menembus level neckline di sini, di level resisten ini, maka itu bisa menjadi sentimen yang sangat positif buat NIR. Tapi bila mana akhirnya dia naik, tapi dia gagal menembus level tersebut, maka kemungkinan dia bisa aja menguji
resistance-nya doang, terus dia kembali melanjutkan fase penurunannya. Targetnya paling keras itu ke 0,9 dolar. Jadi itu buat NIR protokol. Next kita akan bahas soal Parex atau PRX. Ini di request juga ya sama dari Bang Chandra, Johannes Chandra ya. Itu kalau kita perhatikan dari Parex sendiri ini adalah decentralized exchange. Yang namanya decentralized exchange berarti dia menawarkan layanan transaksi jual beli di platformnya. Ini kalau kita masuk ke Parex ya. Parex ekosistemnya seperti ini, di mana mereka selain menawarkan decentralized exchange, mereka juga ada fitur burning-nya, burning, PRX dan juga unique mining guys. Jadi katanya dia bisa di mining. Untuk caranya berkontribusi di dalam platform ini adalah dengan membeli PRX, kemudian submit, masuk ke app-nya ya, teman-teman di Parek Market app, kemudian teman-teman bisa mengikuti burning prosedurnya, kemudian bisa mendapatkan Parex dan juga bisa menjualnya. Parex mining. Kalau kita perhatikan dia dari Twitter mereka aktif, bentar-bentar. Mereka ini aktifnya di 10 Agustus kemarin. Sekarang udah bulan September. Bulan Agustus tanggal 10 mereka ada ngadain giveaway berupa 1000 PRX ya kepada community teman-teman. 50 pemenang yang beruntung itu akan dapat masing-masing 20 dolar berupa Parex sebagai giveaway yang menggunakan platform Get.io. Kemudian mereka terakhir nge-tweet ini di bulan Agustus kemarin ya. Sekarang mereka udah nggak terlalu aktif nih dari komunitas teman-teman. Jadi menurut saya project dari Parex ini kayaknya mulai berbahaya. Mulai berbahaya karena dari apa namanya admin sosial medianya nggak terlalu aktif. Ya, terakhir dia udah posting di bulan lalu lah teman-teman. Jadi indikasi yang kurang begitu baik. Teman-teman harus pantau sih bulan ini apakah dia ada nge-tweet atau enggak. Kalau kita perhatikan dari supply maksimum ya, supply maksimum dia ada di 77 juta per X dan jumlah yang beredar itu hanya sekitar 4,83 juta. Jadi harusnya sih untuk posisi sekarang Parex ini bisa dibilang cukup sulit likuidasi. Harusnya harganya bisa volatile ya, teman-teman. Terus juga dia bisa diperdagangkan di PancakeSwap, Get.io, Maxi, Lbank. Tidak terlalu banyak exchange yang bisa memperdagangkan Parex. Lalu gimana untuk price exchange atau pergerakan harganya? Pergerakan harga Parex cenderung volatile. Seperti yang aku bilang, kalau kita bandingkan supply yang beredar sama supply maksimumnya itu masih sangat-sangat jauh. Jadi harusnya mereka akan kesulitan likuidasi sehingga pergerakan harganya bisa sangat-sangat volatile. Dan kalau teman-teman perhatikan, Parex ini pernah naik signifikan di bulan Februari. Ya, dari harganya hanya sekitar 0,14, itu pernah rally gila-gilaan, teman-teman. Bahkan sampai ke level ini ya, ke 2,8 dolar dengan kenaikan sampai hampir 2000%. 2000% teman-teman, hanya dalam waktu 1 bulan saja. Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Tapi setelah itu harganya melempem, turun cukup signifikan ya, sampai 0,2 di harga sekarang. Dan menurut saya untuk progres pergerakannya ini masih kurang begitu baik, guys. Jadi saat ini dia lagi bertahan di level support kisaran 0,2 dan akan berpotensi untuk turun lebih lanjut mungkin ke 0,13. Kemudian mungkin akan kembali mendapat tekanan, teman-teman. Dari volume perdagangan untuk PRX itu makin lama makin kecil dengan smart money yang juga makin kecil. Kalau opini saya secara fundamental project ini agak kurang menarik ya. Kurang menarik, usernya mungkin juga nggak terlalu banyak. Kemudian dari komunitas mereka juga nggak aktif. Dan untuk melakukan mining kita bisa klik di sini nih di websitenya di parex.market/mining. Tapi nggak tahu cara miningnya gimana karena tidak ada kayak prosedur pemakaiannya, nggak tahu gimana teman-teman. Padahal di sini ada nih mining, ada chain, ada Parex, ada application. Even kita untuk apa namanya untuk melakukan transaksi aja katanya mereka decentralized exchange ya. Itu tampaknya agak sulit buat diatur, diakses teman-teman. Ya gitu sih buat Parex ya. Jadi opini saya secara fundamental nggak terlalu menarik. Tapi kalau teman-teman ada yang trading
mungkin di level 0,13 itu menjadi level yang menarik karena sebelumnya dia pernah turun ya sampai level tersebut tapi akhirnya ngepam gila-gilaan. Tapi sekarang ya udah harganya udah nyungsep lagi. Jadi bisa dimanfaatkan itu sih kalau posisi-posisinya dia udah turun sampai 0,013 sorry 0,13 mungkin teman-teman ada yang spekulasi ya. Siapa tahu harganya bisa mantul balik naik lagi. Itu buat yang sangkut-sangkut juga sih daripada teman-teman kayak wah ini cut loss rugi ya kan. Mending tunggu dulu kayaknya ini udah mulai masuk ke fase-fase harganya pernah ngepam. Semoga dikasih ngepam sekali lagi sehingga teman-teman yang sangkut bisa exit. Jadi saya rasa gitu sih buat Parex, semoga bisa bermanfaat juga. Guys, kita mau introduce punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mungkin punya akun Telegram yang selalu aktif. Teman-teman bisa join ya di komunitas kita. Di sini kita bisa saling berdiskusi, tanya jawab, kemudian sharing informasi juga, teman-teman. Untuk yang mau join di komunitas kita bisa cek linknya di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre.